takwa, fadilah takwa atau manfaat takwa khusus berkenaan dengan ibadah, ada 3 keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita bertakwa dalam kaitannya dengan ibadah. Ahaduha, pertama at-taufiq, akan mendapatkan taufik. Nah, taufik, apa itu taufik? Wapako ya, wapako dari wapako. Jadi taufik itu kalau hidayah kan kesadaran untuk berbuat sesuatu tapi belum melaksanakan. Taufik, kesadaran itu diejawantahkan atau dibuktikan dengan melakukan. Ya, kalau Muhammad Taufik kalau taufik hidayah berubah menjadi laku, keinginan berubah menjadi laku. Saya yakin kita pun sudah punya hidayah. Inginkan tahajud tiap malam, inginkan puasa sunnah Senin Kemis, inginkan sedekah banyak, tapi kadang-kadang pengen doang, belum bisa melaksanakan, berarti belum ada taufik. Makanya ada kalimat, mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik. Makanya di akhir biasanya wabil hidayah wa taufik, salam. Tapi jangan salah, wabil hidayah wa taufik gitu. Wabil taufik wal hidayah, ayo dibalik. Wabil hidayah wa taufik, wabil taufik wal hidayah gitu. Biasanya itu diucapkan berulang-ulang sebelum diucapkan salah. Karena tanpa taufik kita tidak akan bergerak, hanya ada keinginan saja. Maka taufik ini akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa ta'yin, awalan diberikan bantuan, artinya kekuatan untuk bergerak melaksanakan ibadah. Innallaha ma'al muttaqin. Nah, ini tafsiran dari ayat innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bersama orang-orang yang bertakwa itu gimana? Gitu. Nah, mau mungkin diuk bareng gitu ya. Dalam betul tempat. Dan nggak mungkin seperti manusia ketika bersama tidak semuanya akan memberikan bantuan. Bisa saja dia hanya ingin meminta kan begitu. Tapi ketika dibersamai oleh Allah, tafsirnya adalah Allah memberikan taufik wa ta'yid, memberikan pertolongan untuk bergerak melaksanakan ibadah, dibimbing. Wasani, keuntungan kedua orang yang bertakwa, islahul amali wa itmamit taksir, dibenerkan amalnya, diberesin amalnya, kurang baik jadi baik, kurang sempurna jadi sempurna. Nah ini biar orang NU itu sandarannya kitab ini paling kuat dari dulu, sehingga ada metode keun bae ngalaksanakeun heula walaupun can benar kan gitunya. Nah, karena sandarannya kitab ini awalnya dia mendapatkan hidayah, taufik, daek sholat walaupun sholatnya teu bener. Kage cenah lila mah ku Allah dibenerkeun jeung disampurnakeun. Ya, kalau takwa, kalau enggak mah malah bener-bener gitu nya ibarat. Wa huwa lil muttaqin. Ini tafsir dari ayat yuslih lakum a'malakum. Allah akan memaslahatkan atau membereskan amal-amal kalian. Wasalisu, yang ketiga qabulul amal, diterima amal. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Tetapi begini, benar ada istilah kita belajar saja dulu untuk melaksanakan kebaikan, walaupun belum sempurna, belum ada keikhlasan, belum ada kesempurnaan dalam syarat dan rukunnya. Nanti akan berubah dan disempurnakan oleh Allah.
nanti ujung-ujungnya akan diterima oleh Allah. Benar. Tapi syaratnya harus takwa. Takwa itu yang paling sederhana menurut saya. Kalau kita ambillah kalimatnya Gus Baha, takwa yang paling sederhana, dia sadar betul bahwa ketika dia ditakdir sholat, walaupun belum sempurna, itu adalah nikmat dari Allah. Masalahnya orang mah bungah lagi dan bungah bohong. Pernah tuh orang benar-benar bungah ditakdir sholat. Bener tuh orang bungah ketika ditakdir ngaji. Seperti bungah orang, bagaimana kita merasakan bahagia ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu. Semangat kan, dapat duit gede gitu kan, semangat, luar biasa bahagia. Nah itulah gambarannya. Bapak-bapak bisa merasakan, karena itu soal rasa, semuanya juga sudah pernah merasa. Nah orang yang takwa itu sederhananya begitulah. Sederhananya dia merasa bahagia ketika dia ditakdir bisa ibadah sampai dia bersyukur, sehingga ada kalimat mau diterima mau tidak sudah tidak menjadi persoalan, karena itu urusan Gusti Allah. Sejatinya ketika kita ditakdir bisa sholat pun kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Itu cara berpikirnya orang-orang yang bertakwa. Masalahnya sekali lagi, kita ini belum bisa benar-benar merasa bahagia ketika ditakdir ibadah. Maka itu harus dilatih supaya kita bisa bahagia. Itu bagaimana caranya? Hilangkan kebahagiaan selain itu. Karena rasa itu kan tidak bisa masuk ke dalam hati yang sama. Benar tak? Nah, orang resep ke awewe si A misalnya. Ketika panggil jeung awewe teh bunga luar biasa. Da panggil jeung awewe lain mah bunga tuh. Benar tak? Kita menyukai seorang wanita apa pahami? Si Siti lah misalnya. Ketika bertemu senang luar biasa kan? Tapi ketika bertemu dengan si Munaro biasa saja, karena kita tidak suka kepada dia. Begitu. Maka hilangkan kecintaan, kesukaan kita kepada hal yang lainnya dulu. Kita cinta dulu terhadap akhirat, terhadap ibadah. Kalau kita cinta terhadap ibadah, maka pada saat oleh Allah ditakdir ibadah walaupun belum benar, terus bunga. Kan bahagia. Karena itu yang kita inginkan kan. Itulah pemikiran orang yang bertakwa. Maka nanti akan ada stepnya. Dikasih taufik dulu mau ibadah tapi belum benar, dikasih benar, setelah benar diterima oleh Allah. Atau yang kedua, kita belum bisa bahagia ketika ditakdir ibadah, tapi kita belajar untuk bahagia, tandanya mau ngaji. Insya Allah nanti akan ada step-step. Ini mah bahagia enggak? Belajar untuk bahagia lewat ngaji juga enggak? Nyamua mulai perubahan. Pemahaman pertamanya memang sudah benar. Kenwe cara ibadah mah teu ikhlas oge. Engkeke lila-lila mah ikhlas. Lamun aya dua perkara tadi. Pertama, bahagia luar biasa. Kedua, belajar bahagia lewat ngaji. Itu syaratnya. Baik, kemudian wa hadhil umuru as-salasatu allati yatadarra'u fiha al-'abiduna ila Allah ta'ala wa yas'aluna wa yaquluna. Ketiga perkara ini karena kita butuh, maka butuhlah kepada Allah, karena selain Allah tidak bisa menolong kita, tidak bisa memberikan tiga perkara ini. Butuh kepada Allah, maka ungkapkan dengan doanya yang ini. Rabbana waffiqna li ta'atika wa atmim taksirona wa taqabbal minna. Kan nyambung dengan tadi kan? Orang akan diberikan tiga perkara ini
adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang butuh ke Allah. Orang yang butuh ke Allah diejawantahkan, dibuktikan dengan doa. Dari ingat akan duit pasti doa ke duitnya. Tapi lamun ingat hayang menang topek, amalnya pengen bagus, ingatnya pengen diterima amal, doanya pasti itu Rabbana wafiqna. Ya Allah, berikan taufik kami semua li taatika, untuk melaksanakan taat kepadamu, wa atmim taksirona, sempurnakan kekurangan kami dalam ibadah, wa taqabbal minna, terimalah segala amal ibadah kami.